Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, bukan suatu hal yang luar biasa jika kita melihat wanita memiliki kemampuan multitasking, baik dalam dunia politik maupun bisnis seperti saat ini. Karena wanita yang tampil sebagai sosok pemimpin sudah ada sejak zaman para nabi, termasuk saat Islam datang. Sosok wanita yang memiliki pengaruh besar dalam dunia politik pada zaman kenabian adalah Ratu Balqis. Wanita yang punya pengaruh besar ini tercatat dalam sejarah Islam sebagai wanita pertama yang memimpin sebuah kerajaan. Wilayah kerajaannya terbentang dari Yaman hingga Ethiopia saat ini. Balqis merupakan sosok ratu yang cerdik, cantik, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Meski Balqis memegang kekuasaan yang besar, ia tetap demokratis. Ia memberikan kesempatan para pembantunya untuk memberikan saran. Mendapat masukan tentang kemampuan negeri Sabah untuk berperang, sang ratu memilih jalan damai. Ia tidak ingin mengorbankan rakyatnya. Ia paham benar konsekuensi jika melakukan konfrontasi dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman, Dia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikianlah yang akan mereka perbuat. Quran Surah An-Naml ayat 34. Setelah sang ratu bermusyawarah dengan para pembesarnya dan telah mengirimkan utusan kepada Sultan Sulaiman, ternyata diplomasi menemui jalan buntu. Maka Ratu Balqis memutuskan untuk berangkat ke istana Sultan dengan pasukan dan bawahannya. Kisah diplomasi Ratu Balqis sebelumnya dapat sahabat tonton di playlist channel Buya Milenial. Berikut ini kedatangan Ratu Balqis ke istana Baginda Sultan Sulaiman alaihi salam. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Surprise untuk Ratu Balqis. Sahabat Buya Milenial, ketika Ratu Balqis mulai berangkat menuju kerajaan Sultan Sulaiman, sang sultan telah memerintahkan para pembesarnya. Siapakah orang yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istana Sulaiman dalam sekejap mata? Al-Quran tidak menyebut namanya. Yang jelas dia bukan dari bangsa jin, tetapi dari bangsa manusia. Hal ini penting kita garis bawahi bahwa bangsa manusia tetap lebih unggul dari bangsa jin. Yang perlu juga digarisbawahi adalah bahwa orang tersebut memiliki kemampuan itu karena ilmu yang dia pelajari dari Alkitab. Artinya dia mendapatkan ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyaksikan singgasana itu sudah ada di hadapan beliau, Baginda Sulaiman sangat bersyukur dan menyatakan bahwa ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada beliau untuk mengujinya. Apakah dia dapat bersyukur atau kufur? Allah Ta'ala berfirman, maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Quran Surah An-Naml ayat 40. Sebelum Ratu Balqis sampai di istana, Nabi Sulaiman perintahkan kepada anak buahnya untuk sedikit merubah penampilan singgasana Ratu Balqis. Hal ini dilakukan untuk menguji kecerdasan dan ketelitian Ratu Balqis. Dia yang tiap hari bertahta di atas singgasana itu, apakah benar-benar mengenal singgasananya dengan detail? Kalau dia teliti, tentu dia akan tetap mengenalnya walaupun pada beberapa bagian sudah dirubah. Ratu Balqis sampai di kerajaan Sulaiman. Baru saja Ratu Balqis sampai, tanpa menunggu istirahat terlebih dahulu, Sulaiman sudah menodongnya dengan pertanyaan, apakah seperti ini singgasana Anda? Karena Ratu Balqis datang dengan keyakinan bahwa singgasananya tersimpan aman dalam peti.
yang dikunci 7 lapis dalam istananya di Sabah. Ditodong dengan pertanyaan seperti itu, Ratu Balqis menjawab singkat, "Seakan-akan singgasana itu singgasanaku." Rupanya Ratu Balqis tetap mengenali singgasananya, walaupun sedikit sudah dirubah penampilannya. Jawaban ini menunjukkan kecerdasan dan ketelitian Ratu Balqis. Tentu dia mulai berpikir bagaimana singgasananya bisa sampai di Istana Sulaiman, padahal berada dalam jarak yang sangat jauh. Kejadian ini tambah meyakinkan Ratu akan kehebatan Raja Sulaiman yang pernah dia dengar sebelumnya, yang menjadi sebab Ratu mau datang memenuhi kehendak Sulaiman. Ratu tambah yakin Sulaiman bukanlah hanya seorang raja yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya, tetapi juga seorang nabi yang dapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia berkata, "Robahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya." Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Quran Surah An-Naml ayat 41-42. Selama ini Ratu Balqis meyakini alamlah yang berkuasa, alamlah yang dianggapnya Tuhan, yang memberikan manfaat dan mudarat dalam kehidupannya, sehingga dia dan para pengikutnya menyembah matahari. Keyakinan inilah yang menghalanginya selama ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dia yakin akan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mencipta, mengatur, dan menguasai alam seluruhnya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya, karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir." Quran Surah An-Naml ayat 43. Setelah diperintahkan dan ditanya tentang singgasana itu, Ratu Balqis dipersilahkan memasuki ruang dalam dari Istana Sulaiman. Ratu Balqis melihat lantai Istana Sulaiman adalah kolam yang ada airnya, sehingga spontan dia mengangkat kainnya, sehingga kelihatan kedua betisnya. Sebenarnya lantai Istana Sulaiman terdiri dari kaca kuat yang sangat bening. Di bawahnya ada kolam air dengan ikan-ikan yang berenang di dalamnya. Lantai seperti itulah yang dikira kolam oleh sang ratu. Allah Ta'ala berfirman, dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surah An-Naml ayat 44. Ratu Balqis sangat malu dengan apa yang telah dilakukannya, mengangkat kain sehingga terlihat kedua betisnya. Tadinya dia benar-benar yakin itu adalah kolam yang penuh berisi air, walaupun tidak dalam. Ratu Balqis menyadari betapa kecilnya dia di hadapan Sulaiman, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ratu dengan penuh kerendahan hati menyatakan, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."